Sinopsis singkat dari cerita A Peculiar Tale of Love adalah kisah tentang cinta yang tidak berjalan lurus dan tidak selalu berakhir bahagia. Noren Adelia menghadirkan cerita cinta yang aneh dalam pengertian paling manusiawi, penuh kebimbangan, keheningan, kehilangan, dan perasaan yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Buku ini menawarkan romansa class. Sebaliknya, pembaca diajak menyelami relasi yang rapuh, perasaan yang tertahan, dan pengalaman mencintai yang sering kali lebih menyakitkan daripada membahagiakan. Cinta digambarkan sebagai ruang batin, tempat seorang berdialog dengan dirinya sendiri. Tema utama buku ini adalah cinta dan kesendirian, serta bagaimana manusia seringkali mencintai tanpa sepenuhnya memiliki. Buku ini kuat dalam menggambarkan cinta yang tidak terucap, hubungan yang tidak bernama, dan perasaan yang hidup diam-diam di dalam diri tokohnya. Apakah kalian pernah mencintai seseorang, tapi hubungan itu tidak pernah benar-benar menjadi apa-apa? Bukan karena tidak ada rasa, tapi justru karena rasa itu terlalu rumit untuk dijelaskan. Hari ini aku ingin mengajak kalian membahas sebuah buku yang tenang, lembut, tapi menghantam perasaan secara perlahan. Judulnya A Peculiar Tale of Love, karya Noren Adelia. Buku ini bukan tentang cinta yang megah, tapi tentang cinta yang diam-diam menyakitkan. Buku tersebut adalah novel fiksi romantis dengan nuansa reflektif. Dari covernya saja, kita sudah disuguhkan dengan lembut, sepi, dan penuh perenungan. Buku ini tidak berbicara tentang kisah cinta yang penuh konflik besar, melainkan tentang hal-hal kecil yang sering kita pendam. Kerinduan, ketakutan, harapan yang tidak berani diucapkan. Hal yang paling kuat dari buku ini adalah caranya memotret cinta sebagai pengalaman batin. Cinta di sini tidak selalu berarti bersama. Justru seringkali cinta hadir dalam bentuk menunggu tanpa kepastian, memahami tanpa dimiliki, dan melepaskan tanpa benar-benar siap. Noren Adelia menggambarkan cinta bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai proses mengenal diri sendiri. Membaca buku ini rasanya seperti sedang bercakap dengan diri sendiri di tengah malam. Lapisan demi lapisan yang dibaca, gaya bahasa dalam buku ini sederhana namun puitis. Kalimat-kalimatnya pendek, emosional, dan sangat manusiawi. Banyak bagian yang terasa seperti potongan perasaan, bukan dialog panjang, tapi refleksi sunyi yang dalam. Buku ini tidak memaksa pembaca memahami segalanya. Justru pembaca diberi ruang untuk merasa. Dan menurutku, disitulah kekuatan terbesar buku ini. Kelebihan dari buku ini salah satunya adalah kekuatan bahasanya. Noren Adelia menulis dengan
tetapi mampu menyentuh emosi pembaca secara perlahan. Buku ini juga unggul dalam menggambarkan perasaan yang sering tidak terucap. Cinta, rindu, dan kehilangan ditampilkan dengan cara yang sangat manusiawi tanpa drama berlebihan, tapi terasa nyata dan dekat. Selain itu, buku ini memberikan ruang bagi pembaca untuk merenung. Cerita tidak memaksa pembaca memahami segalanya secara eksplisit, melainkan mengajak pembaca untuk merasakan dan menafsirkan maknanya sendiri. Karena itulah buku ini terasa personal, seolah-olah setiap pembaca akan menemukan potongan kisah dirinya di dalamnya. Namun, di balik keindahannya, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Pertama, alur cerita cenderung lambat. Bagi pembaca yang menyukai konflik besar, kejutan, atau plot yang cepat berkembang, buku ini mungkin terasa datar dan kurang menegangkan. Kedua, cerita lebih berfokus pada perasaan daripada peristiwa. Akibatnya, sebagian pembaca bisa merasa bingung atau kurang puas karena tidak semua konflik dijelaskan secara detail dan jelas. Selain itu, karena gaya penulisannya sangat reflektif, buku ini menuntut kondisi pembaca yang tenang. Jika dibaca sambil lalu atau tanpa keterlibatan emosi, makna ceritanya bisa terasa kurang kuat. Buku ini adalah buku untuk mereka yang pernah mencintai diam-diam, pernah kehilangan tanpa perpisahan, dan pernah menyimpan perasaan terlalu lama. Jika kalian mencari bacaan yang tenang tapi menusuk, buku ini patut kalian baca. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga sampai akhir penghujung. Kalau kalian suka konten review buku seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar buku apa lagi yang ingin kalian bahas bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, karena membaca